Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dengan NIM 19111112844 dari kelompok 4 kelas A 2019-1. Nah, pada kali ini saya akan membuat video ujian skill lab, yaitu tentang perawatan luka orif dan oref. Baik, setelah itu kita lakukan orientasi kepada pasien. Sebelum melakukan orientasi, terlebih dahulu kita mencuci tangan dan memakai handscone. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Sri Lestari. Ibu bisa memanggil saya dengan perawat Sri. Nah, pada hari ini saya yang bertugas dari pagi, yaitu dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti ya Ibu. Ya. Oh iya Ibu, namanya siapa Ibu? Nama saya Samsiar. Ibu Samsiar ya. Umurnya berapa Ibu? 50 tahun. 50. Sebentar ya Ibu, saya cocokkan dengan gelangnya. Ya. Benar ya Ibu, Ibu Samsiar umurnya 50 tahun. Ya. Baik Ibu, gimana kabarnya sekarang Ibu? Ya beginilah Sus. Masih sakit ya, yang daerah yang dikasih gips itu ya Ibu ya? Ya. Masih. Baik Ibu, jadi tujuan saya kesini itu untuk melakukan perawatan orif dan oref ya Ibu ya. Yang mana perawatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini apakah terjadi komplikasi pada luka Ibu atau tidak ya Ibu ya. Ya. Dan waktunya itu sekitar 10-15 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia Sus. Baik. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, sekarang kita masuk saja ya ke fase kerjanya. Baik Ibu, yang pertama itu jadi perawatan luka orif dan oref ini ada 5 tahapan ya Ibu ya. Atau pengkajiannya itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu saya akan mengkaji apakah ada pendarahan terselubung atau tidak di daerah luka Ibu. Boleh saya lihat Ibu? Boleh. Sini ya Ibu ya. Ya. Seperti ini Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melihat pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu ya, apakah terjadi pendarahan pada luka Ibu atau tidak. Seandainya terjadi pendarahan, di sini akan tampak merah kecoklatan atau merah kehitaman ya Ibu, disebabkan oleh pendarahan tersebut. Nah, setelah itu dan di sini normal ya Ibu ya, tidak ada pendarahan. Nah, setelah itu kita akan melakukan saya akan melihat luas luka menggunakan penlek ya Ibu ya. Nah, di sini saya juga menandai luka Ibu. Nah, kenapa saya tandai? Ini bertujuan untuk supaya saya tahu berapa luas dari luka Ibu ini, dan sehingga nanti saya bisa mendapatkan dosis atau cairan yang akan dibutuhkan untuk mengobati luka Ibu ini ya Ibu ya. Nah, selanjutnya itu saya akan cek TTV atau tanda-tanda vital Ibu ya Ibu ya. Nah, di sini tekanan darah Ibu normal. Nah, di Ibu juga normal, pernapasan Ibu juga normal, dan suhu Ibu juga normal ya Ibu ya. Baik Ibu, pada tahap pertama ini semuanya alhamdulillah normal ya Ibu ya, tidak adanya pendarahan, dan TTV Ibu juga normal juga ya Ibu. Nah, baik Ibu, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua ya Ibu ya, yang mana tahapan yang kedua ini yaitu pemeriksaan neurovaskular kompromis ya Ibu ya. Ini menggunakan pemeriksaan CSM, yang mana CSM ini yaitu kapil refill. Nah, saya akan memeriksa kapil refill Ibu ini apakah kembali dalam waktu 3 detik atau tidak ya Ibu ya. Permisi ya Ibu. Nah, ini kembali dalam waktu 3 detik atau kembalinya itu cepat ya Ibu ya, berarti ini normal ya Ibu. Nah, setelah itu saya akan cek nadi Ibu apakah hangat atau tidak. Nah, di sini hangat ya Ibu ya, berarti itu normal. Nah, selanjutnya itu S. Nah, S ini apakah saya akan menanyakan kepada Ibu apakah Ibu merasakan tangan Ibu ini kebas Ibu? Tidak ya Ibu ya. Baik, tidak. Nah, setelah itu M itu move. Apakah Ibu bisa menggerakkan secara
perlahan tangan ibu. Boleh digerakkan, dibalikkan ibu? Bisa ya ibu ya. Nah, baik, berarti normal ya ibu ya. Kapler refill ibu juga kembali dalam waktu 3 detik. Nah, tangan ibu juga tidak mengalami kebas, dan ibu juga bisa menggerakkan tangan ibu secara perlahan ya ibu ya. Berarti itu normal. Nah, baik ibu, pemeriksaan ini akan saya lakukan di 8 jam pertama ini, itu setiap 2 kali sejam ya ibu. Dan untuk 48 jam selanjutnya itu saya akan periksa ini selama 4 jam sekali ya ibu ya. Baik ibu, pemeriksaan yang kedua ini sudah selesai ya ibu. Baik ibu, selanjutnya pemeriksaan yang ketiga ya ibu, yaitu pemeriksaan kompartemen sindrom. Nah, ini yang mana pemeriksaan kompartemen sindrom ini yaitu suatu ruangan dalam otot. Nah, tetapi otot itu tidak mengalami elastisitas atau tidak mengalami elastis. Nah, ketika otot tidak mengalami elastis, maka darah akan masuk ke dalam jaringan. Nah, setelah itu ketika darah masuk ke dalam jaringan akan terjadi yang namanya pembengkakan. Nah, ketika terjadinya pembengkakan maka akan terjadinya peningkatan tekanan pada pembuluh darah. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan pada pembuluh darah, maka pembuluh darah akan tertekan. Nah, setelah itu darah tidak akan bisa dialirkan ke ekstremitas. Apabila darah tidak bisa dialirkan ke ekstremitas, maka akan terjadi nekrosis atau mati jaringan, mati rasa, mengalami kebas, dan bisa saja mengalami kelumpuhan. Nah, baik ibu, di sini saya akan bertanya, apakah di tangan ibu mengalami kebas ibu? Enggak. Tidak ya ibu ya. Kalau mati rasa ibu, contohnya itu ibu mengambil sesuatu tetapi ibu tidak merasakan sesuatu tersebut. Bisa ya ibu? Bisa. Nah, kalau lumpuh ibu tidak ya ibu ya, karena ibu bisa menggerakkan tangan ibu tadi ya ibu. Baik, di sini pasien tidak mengalami nekrosis, dan pemeriksaan tahap 3 ini pasien normal. Baik ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang keempat dan yang kelima ya ibu, atau tahap 4 dan tahap 5. Nah, pemeriksaan yang tahap 4 ini yaitu pemeriksaan kerusakan kulit dan jaringan. Yang kelima itu pemeriksaan infeksi terselubung. Nah, keduanya ini saling berhubungan ya ibu ya. Nah, di sini biasanya sangat sering terjadi pada pasien yang mengalami luka atau yang dipasangkan gips karena kesalahan pada pemasangan gipsnya. Nah, apabila pemasangan gips tersebut terlalu dekat dengan jaringan pasien atau dengan luka pasien, ini akan mengalami iritasi dan infeksi pada luka pasien tersebut. Nah, jika pemasangan gips ini kita tidak melihat mungkin di daerah depan gips tersebut, di daerah ujungnya tersebut mengalami lancip atau runcing, itu bisa saja melukai luka pasien. Nah, di sini kita melakukan caranya itu dengan kita menekan pada area atas dan area bawah dari gips pasien. Nah, setelah itu kita akan memeriksa apakah hangat. Nah, jika hangat itu terjadi inflamasi. Selanjutnya itu jika terjadi kerusakan kulit, ini akan menyebabkan drainase. Baik, selanjutnya kita mencium apakah aroma bau pada luka pasien. Nah, baik ibu, di sini tidak terjadi inflamasi ya ibu ya, dan juga tidak terjadi kerusakan kulit atau drainase, dan juga tidak mengalami bau ya ibu ya. Baik, di sini juga normal ya ibu. Baik ibu, kita telah selesai ya ibu ya kelima tahapnya, dan semuanya itu hasilnya normal ya ibu. Baik ibu, alhamdulillah semuanya normal ya ibu ya. Saya masukkan ke dokumentasinya ya ibu ya. Dari pemeriksaan pertama dari pemeriksaan pertama sampai
pemeriksaan terakhir itu semuanya normal ya Ibu ya. Ya. Nah baik Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Bagaimana perasaan Ibu? Baik aja. Udah lumayan membaik ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, sepertinya sampai di sini dulu ya Ibu ya pertemuan kita pada kali ini. Ya. Terima kasih ya Ibu ya atas kerjasamanya. Sama-sama, Sus. Saya pamit ya Ibu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus.